Berarti Rio yang lebih tahu soal stand up? Ya, jadi waktu pas nonton, ternyata itu kalau nggak salah tragedinya peserta tuh. Makanya kalau aku stand up tuh kan nggak menghindari keluarga di seksualnya tinggi, karena tadi putau tuh udah nggak ada. Jadi larinya ke? Seksual. Jadi nggak ada alasan misalnya mereka mau berhubungan seks, nggak mau pakai kondom, malu beli, nggak ada duit tuh. Bullshit. Karena alasan mereka sebenarnya nggak enak pakai kondom, nggak skin to skin. Makanya pakai sutra. Karena puskesmas kita semua di Pontianak ini udah ada kerjasama dengan lembaga KPA, lembaga aku gitu. Jadi misalnya dia tes positif, tuh langsung kita kejar. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk apa ya? Ngurus suami. Oh enggak, Gali bertanya, Gali bertanya. Ready Bang Estu di Gali Bertanya. apa dengar langsung kayak nggak kayak kasih apa-apa kali. Nggak pakai apa-apa lah. Sehat ya? Alhamdulillah. Apa kabar? Sama loh kita. Salam mohon maaf lahir batin. Mohon batin ya. Sehat ya? Jauh ya kesini ya? Jauh. Siantan ya. Ini kita janji ketemu sama Reddy ini sebenarnya dari tahun 19 kali. 5 tahun aku nunggu kapan nih Gali Bertanya. 20, udah 1, udah 2, udah 3. Oh iya, Ya 5 tahun kali. Maaf Red ya, maaf. 2019 pertama memang di 2019 dan itu episode pertama 2019. Sempat ngomong sama Reddy kalau ada waktu nanti pengen ngobrol-ngobrol bahas banyak hal kan. Dan akhirnya terrealisasi di 2024 ya. Udah apa lah ya? Udah apa-apa. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk apa ya? Ngurus suami. Oh enggak, Baru berapa menit kita mulai? Berapa menit? Apa-apaan nih? Kayaknya ini salah satu bintang tamu yang bakalan banyak disensor. Oke. Kasihan editornya ya. Editornya apa sih? Editor. Aku tuh nggak pernah preview sebelumnya kalau untuk episode-episode sebelumnya nggak pernah preview. Tapi kayak episode sebelum ini kayak kita 3 kali revisi lah ya. Iya. 3 kali revisi lah ya. Karena ngapa tuh bahasannya? Iya nggak tahu kan, atau belum bintang tahu. tamunya ya? Belum tahu. Belum Kita lihat nanti berapa kali revisi. Kita lihat nanti. Mungkin ini salah satu bintang tamu yang viewersnya lebih banyak kali. Amin. Kita masih di jagat di Karja ya. Kamu sih namanya nih, nah kopinya ya. Oh apa nih? Karja. Ini Karja. Ini lah Red. Oh iya ya. Udah kah? Belum. Coba lo. Kopi susu ya. Kopi susu. Fun fact-nya, Reddy ini juara 1 stand up komedi pertama di Kalimantan Barat ya? Itu harus diklarifikasi kali. Apa klarifikasi? Nggak juara 1. Juara berapa sih? Jadi dulu nih, long story short, mampus. Jadi dulu stand up itu kan emang lagi panas. Oh langsung bahas ke intinya nih ya. Kayak orang tuh mau tahu aja gitu tentang hidup aku gitu. Ya nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa ya. Banyak orang yang nggak pengen tahu hidup orang lain tapi dibahas terus di sosial media jadi pengen tahu. Tapi kan aku siapa lah Gali gitu. Justru karena bukan siapa-siapa makanya kita pengen tahu siapa. Jadi dulu tuh mau awal-awal 2011 waktu itu. 2011 tuh waktu itu stand up komedi di Indonesia tuh lagi naik daun. 2010 mau 2011 lah gitu kan. Terus ada kompetisi emang di Pontianak waktu itu di salah satu hotel sama sponsor utamanya tuh. Jadi mereka berdua tuh kerjasama. Kebetulan teman saya yang mau ikut. Siapa? Si Rio yang punya album itu. Oh Rio. Oh single. Berarti sebenarnya bukan kau yang mau ikut? Bukan, aku enggak tahu konsep stand up tuh apa. Serius? Benar. Jadi datang waktu itu dia aja yang mau bawa masa waktu itu, bawa teman-teman kan. Aku mau lomba nih sama ikut lomba stand up di salah satu hotel. Jadi aku nemenin sebagai teman. Karena emang enggak ada tahu bayangan stand up tuh kayak gimana kan. Berarti Rio yang lebih tahu soal stand up? Iya. Jadi waktu pas nonton ternyata itu kalau nggak salah tragedinya peserta tuh udah penuh. Jadi Rio tuh kayak di-kick gitu. Hah? Iya. Pas sudah datang di venue ya kalau nggak salah ya kan ya. Masih ingat nggak yang ikut siapa-siapa waktu itu? Waktu itu tuh Ipung. Enggak ding. Iya Ipung. Hah? Ilham sama ini yang main drama. Ya sama anak Rumah Mimpi juga tuh. Drapon juga. Aib. Iya, Oh iya kan? Aib Ikut juga gak? waktu itu. Itu waktu itu belum final, masih babak penyisihan menuju final dan aku tuh minggu terakhir. Ternyata minggu terakhir babak penyisihan penuh lah.
Jadi ada 2 orang teman, satu aku tuh namanya Mano waktu itu cewek. Mano sama Rio tuh mau daftar. Pas Rio ternyata tuh udah close, udah penuh. Ya. Jadi akhirnya Mano tuh teman lucu tuh. Oh kayak gini stand up, cerita lucu. Terus pas sudah jalan ternyata dibuka lah. Oh masih bisa nih. Siapa yang mau? On the spot, On the daftar on the spot spot. waktu itu. Jadi karena waktu itu karena Rio yang pengen daftar kan akhirnya bad mood lah ya Wak. Aku pun juga bakalan kecewa lah tuh. Udah datang ternyata pas di venue nggak bisa lagi kayak gitu. Yaudah jadi bilang nggak mau kan. Ya udah akhirnya aku yang didorong sama teman-teman di situ. Dia naik ke atas panggung, plop. Di situ aku tuh nggak tahu, belum tahu Ipung, belum tahu Ilham, benar-benar belum tahu siapapun yang ada di situ. Masuk, lucu. Juara 1 di penyisihan. Oke, terus? Masuk final di minggu depan. Oke. Nah, minggu depan tuh lawannya tuh lah tuh si Aib ya. Ipung tuh masuk juga kan, Pepeng. Duh, siapa lagi ya? Waktu itu ya lupa aku. Pokoknya tuh ada berapa orang. Pokoknya nggak sampai 10 sih. Di bawah 10 lah waktu itu. Pas finalnya juara 2. Seharusnya aku juara 1. Kok kau bilang gitu? Kok kau bilang Karena gitu? kalau misalnya dari materi dan kelucuan sih aku. Terus juara 1 itu siapa? Pepeng. Oh, Pepeng. Orang Juara dalam Pepeng. mungkin Pepeng kali. Karena kan dia udah lebih dekat sama sponsor. Udah kontroversi. Oke. Nah, kan Pepeng baik-baik. kok. Oke. Berarti Pepeng juara 1, kau juara 2 ya? Juara 2. Ipung juara 3. Ibu juara 3. Dari situ aku diomongkan di Twitter kali. Serius? Lila. Yang ngomongnya siapa? Ya, mereka Ipung. dulu tuh di Kopi Tiam waktu itu. Udah pakai sebut merek nih, di Kopi Tiam. Itu kan budak-budak tuh dulu tuh, zaman-zaman Twitter juga kan lagi panas. Terus ada yang nyampein, teman saya tuh, teman aku juga nyampein. Kau udah main Twitter belum waktu itu? Udah main Twitter. Dibilang, Tapi belum kawan sama mereka. belum tahu, bener-bener belum tahu sama mereka. Jadi diolok tuh waktu itu tuh, bencong tuh pasti lucu. Kayak gitu. Nggak ada sama sekali. Karena hubungan aku mereka sampai sekarang tuh baik. Cuman Ya. kan waktu itu kan karena emang nggak kenal Bagali. Kayak gitu. Nah kan jadi kayak. Tapi setelah itu kan jadi akrab. malah bentuk itu. Awalnya dari situ lah bentuk. Terus teman tuh kan belum tahu kan awalnya. Jadi diomongin di Twitter. Teman tuh, Red kau ada apa gitu? Ada apa? Aku bilang kayak gitu kan. Pas ngeliat Twitter, oh udahlah. Terus beberapa minggu kemudian tuh aku diajak sama Ilham. Suruh datang ke Tiam, ngebentuk tuh stand up comedy Pontianak. Jadi salah satu waktu itu kan 9 foundernya tuh termasuklah dirimu kan. Karena megang akun Gali, Sando, Ilham, Pepeng. Siapa ya Gi waktu itu ya? Aku ingat Kan Putri dulu. Putri yang punya akun. Oh iya, salah satunya Putri. Putri yang punya akun karena dia nggak punya koneksi ke kita. Iya. Jadi dia kenalnya cuma aku nggak salah tuh. Tengah malam dia datang ke Radio Volare itu ngasih akun itu. Tolong dikelola, Dikelola, kan. bantu ketemukan kawan-kawan yang suka dengan stand up comedian. Ya, aku hubungi Ilham pertama tuh. Ya, mungkin kita- Ilham kita- tuh iya. Ilham tuh ngumpulin anak-anak yang stand up waktu itu tuh lomba waktu itu. Karena aku nggak ada datang kan ya Iya, waktu yang di nggak hotel ada. itu. Di hotel yang Papa- itu ya? Di hotel itu yang besar lah. Iya. Ya saingan Ayani sama Tengku Umar itu gitu. Jadi bersembilan waktu itu ngebentuk. Karena waktu itu sponsor utama yang di hotel itu tuh tertarik setiap minggu harus ngadain acara ini. Kayak gitu. Jadi rencananya tuh setiap minggu tuh roadshow di kafe tempat mereka yang menyumbang di-branding- mereka yang di-branding sama mereka. Akhirnya cuma 3 aja waktu itu. Ya tapi ingat kan waktu pertama kali kita kumpul tuh udah Di ada di Gulis. kafe. Bukan. Kantin di Nggak, Gulis. kumpul pertama tuh di expose. Enggak, expose tuh belum kali. Expose dulu. Enggak. Expose Ya dulu. Allah. Kita Expose. pas Expose di expose tuh ya. Ini kok jadi kita kelahi sih? Expose tuh kita di tentukan Gulis hari. kali. Di Gulis tuh show pertama. Oh iya kah? Open mic pertama, kita kumpul di expose, kita patungan 150.000 untuk nyewa sound. Tahu-tahu dapat duit dari brand itu. brand itu, iya benar. Dan akhirnya di Betul. open mic pertama di Lupa Gulis. aku. Atau mungkin yang pertama aku nggak Iya, datang kali ya. ada kau. Di expose iya, Sando, aku, Sando, Ilham, kau, Oh, iya. Ipung, Pepeng. Oh, Putri aku nggak tuh- ada, Putri nggak ada. Ya, karena kan dia di di sekolah, sekolah. asrama kan nggak bisa keluar. Aku ingatnya tuh di kafe kedua tuh. Ya, ya. Yang di samping Widya Dharma tuh, kafe apa sih dulu? Merdeka. Widya mana? Wede. WD. Mana ya? Merdeka. Ya tahu, tapi yang mana Aduh, kafenya? aku lupa apa sih? Ritz ya. Ritz.
Bukan Alduma. Alduma depannya. Alduma depannya pas pokok sebelah Widya Dharma di situ. Ya. Itu awalnya. Awalnya terus lamanya digulis kan. Ya, digulis sama situ. Terus digulis akhirnya ke expose. Iya. Lamanya di expose. Oh iya, ada kafe samping itu tuh. Iya, itu yang kedua. Itu sepi penontonnya kali ya. Akhirnya balik ke expose. Iya. Dan akhirnya kita rutin kan tiap minggu ya. Setiap minggu. Tiap minggu Terus itu makin berkembang. Ingat nggak waktu materi pertama, waktu pas open mic pertama itu bahas apa? Sampai sekarang itu jadi materi pamungkas dan alhamdulillah sampai sekarang materi itu setiap dibawakan juga masih lucu sih. Apa? Ya tentang polisi, daftar polisi itu. Yang jadi 20 orang dideretkan cuma aku sendiri yang berdiri kayak gitu. Oke. Makanya aku nggak lulus. Oke. Jadi materi itu tuh yang materi itu yang buat itu kalau open mic yang pertama tuh aku MC-nya, aku sama Ria Trisni. Iya. Berdua, aku sama Ria Trisni. Aku juga nampil tuh yang pertama. Iya. Nah, semua kan, Ipung, Pepeng juga. Meme tuh stand up pertama di situ. Meme on the spot Di situ. Pas dia pecah kan, langsung minggu berikutnya tuh diajak tuh sama Ipung, Pepeng ke kok ikutlah ke sini. Jadi setiap minggu jadi reguler tuh di expose. Di expose-nya tuh mereka kayak Tommy, Eja, budak-budak entertainment Pontianak tuh lahirannya dari stand up comedy. Wow. Sama aja sih ya. Kayak rasa-rasa Coba gitu. kita list siapa? Pak Is, MC, Ogi MC, Bob MC, Eja Nyata, Yeda Soundman, State Manager, tuh Yeda Haris. Yeda tuh salah satu yang sampai dapat itu sertifikat nasional kan? Itu lulusannya stand up comedy Pontianak. Ya, Ray. Oh iya benar Kamel. Astagfirullahaladzim. Tapi kan dulu ada rumor Kamel nak mengakui stand up comedy. Iya, dia mengaku stand up comedy kubur raya. Emang dia nggak mau ngakuin. Nanti ya kita konfirmasi sama Kamel. Gak usah disenggol lah nanti. Udah. Oh, dia agak caleg kan. Cut. Dapur Kamel. Naikkan viewers. Oke, jadi itu kan. Tapi Red, kau kan rutin tampil di setiap open mic kan. Kemudian hilang. Terakhir aku nampil stand up tuh 2000, pokoknya hilang di 2015. Aku kemana? Sedih. Masa momen sedih kan? Editor, musik sedih. Ikut suami ke Papua. Enggak, karena ada hidup tuh kan kalau enggak ada di dalam fase terendah tuh kan enggak bangkit kali. Jadi 2015 sampai 2018 tuh aku nggak ngilang sih, lebih kayak menghindari publik ya. Wah, Allah ya Allah. Menghindari publik. Enggak benar. Jadi 2015 tuh kan sosial media juga enggak terlalu aku enggak terlalu itu kan. Masih main cuman enggak terlalu itu. Terus tiba-tiba di 2016 muncul kawin. Heboh. Iya. Di situ. Jadi ada kayak tahap titik balik hidup sih 2015 sampai 2018. Terus kemudian kau aktif lagi stand up? Enggak. Tapi beberapa kali tampil kan? Beberapa kali tampil kan? 2019 tuh setelah terakhir di 2019 pertama nampil itu tuh ngerosting meme. Itu di mana ya? Di ini yang sekarang jadi ayam kampung apa sih tuh? Depan Jalan Ismail Marzuki. Yang lupa. Kok Max Coffee ya? Ya pokok di situ. Ya pokoknya itulah. Depan Ismail Marzuki tuh. Soalnya aku cuma taunya Karja ya sih. Nah di situ, tetap ya. Di situ 2019, abis itu banyak kan udah ready karena banyak fans aku. Wah mampus. Banyak yang pengen dengar aku stand up lagi. Di situ aku kurang apa ya? Maksudnya banyak ngecewain sih karena kan nggak terlalu menyiapkan banyak materi. Karena waktu itu kan temanya ngerosting meme. Nggak enak kali, karena meme itu kan teman. Mau ngerosting dia tuh nggak enak gitu. Jadi apa yang mau di roasting nih kan? Jadi sekali pas ngeliat penampil yang lain nih, anjing nih beraninya dia ngomong gini depan meme kan. Jadi akhirnya aku, kalau aku ngomong kayak gini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dibilang kayak gitu. Mungkin karena kawan ya nggak enak men. Dilihat semua orang yang istilahnya orang nggak tahu meme itu kayak gini. Terus masa mau roasting kayak gitu kan? Jadi semua akhirnya tahu kan. Kayak gitu. Jadi kayak terkendala, nggak berani all out sih kalau stand up tuh kayak gitu. Makanya kalau aku stand up tuh kan nggak menghindari keluarga. Maksudnya? Iya, kan keluarga nggak tahu kalau aku ngondek. Nah sekarang gimana kalau misalnya ditonton?
Ya makanya tolong ya editor. Gimana nih? Tolong ya editor kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ndak all out tuh kan ndak lucu tuh kayak gitu. Jadi kayak terkendala gugup karena dari 2015 sampai ke 2014 ndak pernah tampil lagi, ndak pernah stand up. Terus ngerosting meme pula. Jadi ndak berani. Agak-agak takut. Terus di 2022 ya waktu itu. Ya 2022 di salah satu kafe kan. Itu 9 orang. Di mana nih? Yang gitu. Yang di atas. Yang di atas. Oh, di everyone. Iya. Di everyone itu. Jadi bersembilan juga tuh waktu itu ada Meme, Tanjung, Paulus, Tommy, Haris, Akeng. Iya, Akeng. Oh iya, Akeng ada. Pokok bersembilan waktu Ini itu. penonton ini. Iya kan, bersembilan pokoknya. Itu terakhir aku stand up. Oke. Abis itu, enggak ding, 00 2022. Itu dari ini tahun berapa sih ini? 2023. Dia nggak tahu ini tahun berapa. 2023. Nah terakhir 2022 tuh mini show. Karena betul tuh Tommy tuh sampai ada yang nanya di Twitter. Tommy tuh sampai buat statement, kalian tuh nggak bakalan ketemu line up kayak gini lagi. Karena line up-nya tuh gacor semua, mampus. Tepuk tangan dong. Kayak gitu kali. Betul, dan akhirnya tuh omongan Tommy itu benar sampai sekarang tuh nggak ada lagi tuh yang bisa ngumpulin 9 orang itu lagi gitu. Iya, oke. Nggak pengen punya rencana buat show? Aku tuh dari semenjak 2022 itu tuh selalu ngelontarin di story, pengen nggak sih nonton aku show sendiri? Banyak yang mau, cuman pertama, semua tuh butuh duta, duit. Oke. Ini bahasnya kayak gini, aku nggak paham kayaknya. Semua butuh duit. Aku kan juga kita nyewa tempat. Ya emang sih kalau misalnya kayak kerjasama kan cari sponsor apa segala macam tuh mungkin bisa terwujud tuh gitu. Cuman kan kayak kesibukan aku tuh ndak senyaman dulu gitu. Harus bikin materi kayak gitu. Udah konsep tuh udah ada, sampai nama show-nya tuh udah ada kali. Apa nama show? Jangan dong, kalau nanti udah jadi, jangan dong. Oke, berarti nama udah ada show, rencana, udah ada tuh konsepnya, dalam ruangannya tuh aku harus mau kayak gimana, penontonnya, jumlahnya harus kayak gimana. Udah benar-benar terkonsep dah. Bisa lah dibuat. Tadi, waktu dan duit. Yang paling berat mana, waktu atau duit? Waktu. Kalau duit sih aku ndak takut sih, karena waktu misalnya aku ngelontar mungkin banyak sponsor yang mau meng-hire. Wah, mampus. Oke. Berarti duit tak masalah ya? Duit tak masalah. Duit bisa dicari. Terkendala di waktu nih kenapa? Di waktu. Sibuknya apa? Kayak kerja aku sekarang ini kan, aku kan dari sebelum stand up nih, hidup aku tuh diserahkan semua tentang HIV dan AIDS. Jadi buat yang baru-baru ini nge-follow Instagram aku kan, aku sering nyenggol tentang HIV dan AIDS kan, kayak gitu. Jadi HIV dan AIDS tuh aku udah di dalam dunia itu tuh dari 2010, sebelum stand up malah. Oh, udah lama. Dan itu juga diajak sama Rio kali. 2010. Jadi takdir hidup aku tuh diajak sama Rio. Dari stand up sampai dunia HIV itu juga diajak sama Rio. Karena Rio dulu tuh waktu itu dia junior kayak junior pengelola program kayak gitu. Jadi sampai sekarang masih aktif. Sampai sekarang masih aktif kayak gitu. Makanya kalau kawan-kawan follow Reddy di Instagram, dia sering kali posting soal itu. Tentang aware tentang seks bebas. Iya, tentang seks bebas. Apalagi di Twitter. Kalau di Twitter aku emang nggak mau gempor-gempor, orang tahu akun aku gali. Tapi kok salah satu orang yang sering gonta-ganti nama akun ya kayaknya ya? Kan lari dari pinjol. Trik yang bagus. Gonta-ganti nama akun. Menghindari utang. Astagfirullahaladzim, enggak. Karena aku tuh tipe orang kalau misalnya lagi di rumah sendiri tuh misalnya, apa yang harus kebuat dia kayak gitu. Ganti username. Ganti username. Gemini sekarang kan udah agak susah ya. Gitu. Oh, Gemini. Bentar lagi ulang tahun. Terus? Aduh. For your information. Oke. Mampus. Jadi dari tahun 2010 udah aktif di pergerakan sosialisasi HIV dan AIDS. Itu aktivis. Di badan apa tuh? Kalau di 2010, kalau untuk sekarang, kayaknya aku nggak bisa spill nama tempat kerjanya sih. Oke. Pokoknya kalau misalnya dari 2010 tuh,
di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pontianak. Kalau itu aku nggak apa-apa tuh di spill. Kalau untuk sekarang aku nggak bisa nge-spill tempatnya gitu. Karena aku lihat kok di sosial media kok sering posting sana sini. Iya. Dan dalam rangka itu, jadi kayak aku dilatih, misalnya ada undangan dari nasional untuk keperluan yang ada di Pontianak nih, kayak gitu. Jadi kan biasanya kan kalau sebelum aku berangkat tuh, biasa kan namanya ada rencana tindak lanjut, kayak gitu. Misalnya di Pontianak nih, isu apa nih yang lagi berkembang, kayak gitu. Terkait tentang kesehatan ini, gitu kan, dengan isu kesehatan ini. Jadi nanti dibawa tuh di daerah manapun mereka ngelakuin pelatihan, dilatih, dikasih, oh nanti kalau di Pontianak kayak gini, jadi di Pontianak tuh isunya lagi ini, kayak gitu. Jadi nanti sampai di Pontianak, ya ilmu yang aku dapat, aku sampaikan di sini. Nah, isu apa kok soal kesehatan? Iya tadi HIV tuh susah hilang kali. Karena ini kan mencakup kesangian orang. Bentar, kasih aku pemahaman lo. Definisinya tuh kayak gimana? Definisi sederhana yang gampang diterima oleh penonton kita nih. Karena HIV, virus AIDS ini kan udah lama ya. Definisinya apa? Apa bedanya HIV sama AIDS? Intinya gini, kenapa sampai sekarang aku masih ngebawa isu HIV ini, karena stigma dan diskriminasi itu masih tinggi. Orang tuh masih tidak mau dan masih takut tentang virus ini. Padahal virus ini tuh sebenarnya secara menularkan itu tuh tidak segampang kayak virus flu biasa. Nah, orang tuh takutnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang positif HIV, misalnya tahu nih, mereka ngindar, takut tertular. Padahal enggak. Proses penularannya gimana? Penularannya tuh tadi ya pertanyaan Gali, kayak HIV dan AIDS itu tuh jelas beda. Makanya aku bilang HIV dan AIDS. HIV dan AIDS itu berbeda, Gali. Gitu. Kayak HIV itu kan virusnya nih. Nah, HIV ini kan menyerang sistem kekebalan tubuh. Gitu. Sistem kekebalan kan otomatis saat kekebalan tubuh kita menurun, banyak penyakit yang mudah masuk ke dalam karena istilahnya tentaranya itu udah berkurang. Sistem kekebalan kita udah menurun, jadi penyakit manapun akan mudah masuk ke dalam tubuh kayak gitu. Nah, jadi makanya HIV dan AIDS itu beda. Terus treatmentnya untuk dua hal ini gimana? Gini, kalau misalnya saat seseorang itu diketahui sudah positif HIV dan sudah masuk ke tahap AIDS, yang disembuhkan AIDS-nya dulu. Tergantung nih penyakitnya apa. Oh, bisa berarti? Bisa. AIDS itu kan penyakit. Penyakitnya itu bisa sembuh, kumpulan beberapa penyakit. Jadi kayak AIDS itu tuh kayak TBC. Makanya ya kalau di puskesmas, orang yang positif TBC itu wajib tes HIV. Orang yang positif HIV wajib tes TBC. Kayak gitu. Pasti berhubungan ya? Berhubungan. Jadi TBC kan bisa sembuh 6 bulan kan, rutin minum obat. Nah, disembuhkan dulu tuh. Misalnya dia kenanya TBC tuh, ada yang hepatitis kayak gitu. Banyak penyakitnya. Kalau tingkat penyakitnya di kita nih seberapa banyak kira-kira? Kalau untuk di Pontianak nih Kita alhamdulillah udah sebut data lah ya. Iya, Kalau data. itu lah ya. Karena tadi kan udah nyinggung kan data kan. Kalau untuk data tuh aku kurang tahu ya. Tahu sih sebenarnya, cuman dilarang lah untuk itu kayak gitu. Bukan Tapi, dilarang sih, cuman nggak enak aja mau nyebarkan gitu. Kalau misalnya untuk di Pontianak tuh, untuk sekarang trennya tuh AIDS-nya udah berkurang. Oke. Karena udah ada yang meninggal. Enggak, Pak. Ini dark joke nih. Enggak. Jadi kalau untuk sekarang tuh karena tadi udah mulai aware, udah mulai paham. Jadi AIDS-nya udah bisa ditekan. Jadi tinggal terapi si HIV-nya ini agar dia bisa menjaga sistem kekebalan tubuhnya sampai di angka ini, angka sekian standar kayak gitu. Jadi biar dia nggak sampai ke tahap AIDS. Oke, 2010 akhirnya diajak Rio untuk bergabung ke sini. Orang tuh nggak tahu Rio yang mana ya, tapi nanti kita munculkan ya. Mesti nggak sih muncul bukan Rio gitu. untuk itu Rio tuh 2010. Kemudian sampai sekarang aktif. Itu di satu badan atau pindah-pindah? Lamanya itu di KPA. KPA tuh aku sampai tahun 2015. KPA itu apa? Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pontianak. Oh. Dia sekarang satu kantor sama Dinkes Kota. Masih ada berarti? Masih Masih ada? KPA masih sampai sekarang. Itu proses edukasinya kayak gimana tuh ke kawan-kawan? Ke mana sasaran targetnya itu kemana? Seluruh masyarakat. Seluruh lapisan. Kalau KPA tuh kan seluruh masyarakat. Kalau di lembaga aku yang sekarang, aku tuh konsepnya cuman di populasi kunci, di komunitas marginal yang beresiko tinggi
menularkan dan tertular HIV. Bahasanya bagus ya. Iya, bisa program ya, mampus. Dari tadi kan kayak kelihatan bodoh ya Gali. Sekarang kita ngomong program kayak gitu. Nggak nyangka tuh, Reddy yang ugal-ugalan di panggung dengan persona dia seperti itu ternyata sangat care dengan hal yang kayak gini-gini. Dan Karena- masih berlanjut ya, Red ya? Masih, jadi aku megang 5 di lembaga aku tuh megang. Kalau ini aku nggak apa-apa sih sebutkan kayak pekerja seks laki-laki atau pekerja seks perempuan. Nah itu kan berisiko tuh. Terus LSL, lelaki seks lelaki, ya itu bisa Apa tadi gay. namanya? Lelaki seks lelaki. LSL. LSL. Ah, kayak gitu. Itu bisa gay, bisa masuk tuh biseksual, bisa masuk transgender. Transgender ini kan waria kan kalau misalnya orang banyak itu. Terus pengguna narkoba jarum suntik. Kayak gitu yang gonta-ganti putau tuh. Kan cuman sekarang putau lagi susah dicari. Kok tahu? Putau lagi ndak ada di bukan ndak ada sih, maksudnya lagi susah dicari kayak gitu. Jadi agak kurang nih putau. Terus tadi pekerja seks, PSP, orang dengan HIV, orang dengan itu sebutannya ODIF. Orang dengan HIV ini Udah positif. Udah positif Udah ya? positif kayak gitu. itu penyebabnya bisa terjadi karena salah satu Iya, tadi. tadi aku jemput 5 ya. Tadi baru sampai 4 ya. 3 ya? 4 di PSP, LSL, narkoba jarum suntik, ODIF. Satu lagi? 4 deh. 4 ya? Kok aku tadi 4 bilang atau 5 5? ya? Astagfirullahaladzim. 4 atau 5? Program. Oh iya 4, sorry. 4. Yang mana yang paling beresiko dari 4 kelompok ini? Semualah. Oh, semuanya? Sebenarnya gini, ada orang yang tidak masuk dalam populasi ini, tapi dia sering gonta-ganti pasangan dan sering melakukan hubungan seks yang tidak aman, ya beresiko Gali. Resikonya itu selain HIV, AIDS apa lagi? Penyakit kelamin. Penyakit kelamin. Jadi buat budak-budak Pontianak nih ya, obat spilis di Pontianak tuh lagi susah dicari. Masa sih? Iya, di puskesmas, tapi kalau misalnya di apotek, di klinik swasta ada. Tapi kalau untuk di puskesmas emang lagi kosong sekarang. Setinggi itu juga? Tinggi Gali. Masa sih? Sekarang lagi ngetren spilis. Jenisnya sebagai gimana? Spilis tuh raja singa kan? Kayak gitu. Lagi banyak kasusnya. Penularannya karena? Ya seks bebas lah. Seks bebas? Iya, masa minum air putih langsung tertular kan? Gonta-ganti pasangan? Iya, gonta-ganti pasangan. Ada nggak penyebab lain selain itu? Nggak ada lah. Kecuali dia pakai kondom. Makanya tuh prinsip informasi HIV itu kan dipahamin ada 5 tuh, A, B, C, D, E. A itu kan absen. Jadi kalian bisa untuk tidak berhubungan seksual sampai dengan waktunya. Sampai dengan waktunya ini kan sampai menikah. Cukup umur kan, nikah tuh maksudnya cukup umur. Cukup rezeki, cukup mental, cukup segala macam. Nah, jadi absen. Jadi sampai kalian bisa berhubungan seks. Terus yang B ini kan be faithful, setia. Nah, kalau yang nggak bisa setia, pakai C, kondom. Ya, edukasinya kok berisi hari ini Gitu, ya? A, B, C kan. Nih, udah paham nih pakai C, kondom, hindari drugs. Karena obat-obatan terlarang itu kan biasa buat kita lupa diri. Sange, pakai obat, lupa pakai kondom. Iya kan, makanya hindari drugs. Tapi kok nggak pernah sih ada materi ini di stand up comedy yang kau bawa biasanya? Karena nggak lucu kali. Karena gini, bukan nggak lucu. Ini kan hal sensitif nih. Nanti kalau saatnya, kalau misalnya aku bawa ini ke stand up comedy, takutnya malah bahasa aku tuh stigma jadinya. Bukannya itu malah jadi tempat jalur kau untuk edukasi juga ya? Seharusnya. Cuman karena aku nih bodoh, nggak bisa menguraikan. Tadi katanya menguraikan bentar. materi ini jadi lucu gitu. Kalau kita putar ulang tadi, dia bilang ada di pintar ya? Nah, kalau untuk stand up kan beda gitu. Sebenarnya makasih Gali sarannya kayak gitu. Tapi kan justru kan bagus ya stand up comedy. Kau punya peluang di situ untuk jadi edukasi tuh. Sebagai seorang stand up comedian, malah peluang tuh nulis materi soal ini. Gimana Tapi ngambil sisi lucunya diambil dari yang mana? Secara Aku nggak ngerti cara secara nggak penulisannya. langsung tuh dulu aku pernah materi kayak tentang nge-seks apa segala macam tuh kan ada pernah tuh aku singgung di stand up kayak gitu. Mungkin secara nggak langsung naluri aku tuh mungkin nggak sadar kalau misalnya itu ternyata juga menyampaikan edukasi kayak gitu. Ya bisa jadi. Iya, makanya aku nggak sadar. Karena aku juga tuh materi yang aku sampaikan, materi stand up ya, materi stand up yang aku sampaikan hari ini, besok tuh aku udah lupa kali. Oh gitu? Nulis gak sih? Enggak. Hah?
Jadi aku stand up tuh. Nah, maksudnya kan kalau budak-budak kan buat Iya, bikin tuh. Iya, bukan buat draftnya, tulisannya, materinya kayak gimana. Jadi setiap show, nggak pernah nulis. Tanya budak-budak stand up di Pontianak Ready tuh kalau buat bahan tuh kayak cuman poinnya aja. Jadi makanya aku nggak pernah, kalau di stand up tuh kan konsepnya kombut ya, komedi body itu. Jadi sebelum nampil tuh biasa kita lucu nggak sih bahan aku, harus ada yang diubah nggak? Budak-budak tuh udah paham. Jadi kalau misalnya aku mau kombut tuh, udah ready pasti lucu kayak gitu. Tapi kalau kau sih ya orang udah tahu beberapa ya, yang udah ngikut dari lama pasti tahu udah. Makanya ibaratnya secara nama tuh ready pengen nonton lah, ya, pengen tahu gitu kan. secara materi tuh pasti ngarah-ngarahnya ke sini juga. Karena kan salah satu paling mahal juga waktu itu. Hening ya. Nggak terima kali. Oke. Nah, siapa sih paling mahal stand up comedian kok kita di Pontianak? Kalau sekarang aku nggak tahu. Masih ada ya sebenarnya? Masih. Kalau misalnya untuk dari job sih Paulus sama Tanjung tuh sering. Iya, Paulus sama Tanjung. Tanjung mau salah mau buat show lagi gitu. Buat show kayak gitu. Iya sayang lah, Red. Kau nggak memanfaatkan privilege kau sebagai seorang Karena tadi untuk kelemahan aku bikin bahan gali. ya kan bisa saling ini ya. Masih sering itu nggak sih di komunitas masih sering kumpul. Nggak pernah. Aku udah sharing jarang ini. ketemu sama. Sama sekali. Jarang. Sama anak yang baru sekarang pun. Jarang. Kalau aku sih mungkin nggak anak-anak pernah baru nggak tahu aku siapa. Iya. Iya kan, maka karena nggak pernah ketemu. Bagi aku jadi nggak pernah open mic sama Iya sekali. makanya nggak pernah. Iya sih. Ya, mungkin ya tapi ada hasrat untuk stand up show kan. Ada. Karena konsep tuh udah ada kali. Rasa pengen gimana sih? Kok kan musisi nih. Saat ada sesuatu yang pengen dikeluarkan itu Iya, kayak gitu. Paham. Kalau kita musisi kan pengen buat album, Kayak punya gitu. Pengen live ada show. produktif kayak pokok. Iya tadi sih waktu dan duit lah. Oke, balik ke kegiatan yang aktivis tadi dari tahun 2010 sampai dengan sekarang masih berlanjut dan sekarang kalau ngeliat di sosial media, aku sering juga edukasi tentang masalah penyakit menular seksual dan penyakit menular seksual. IMS, infeksi menular seksual. Penyakit menular seksual sama. HIV PMS dan itu. lain-lain itu sering edukasi itu dan sering pergi kemana-mana untuk pelatihan dan lain. Setelah pelatihan itu tuh, kok ngapain? Ya tadi Disampaikan nggak tuh? sampaikan. Karena gini, pelatihan ini kan aku bukan apa ya maksudnya bukan, tapi lebih ke program sih. Aku tuh kan sekarang megang divisi paralegal. Jadi kayak bersangkutan sama hukum, pelanggaran HAM untuk teman-teman yang tadi aku sebutin 4 komunitas itu. Jadi kemarin pelatihannya itu kan ngelatih tentang investigasi dan negosiasi di akunnya. Soal? Ya tadi investigasi kan berarti kalau misalnya nanti nih di Pontianak aku dengar ada misalnya salah satu pekerja seks yang dapat pelanggaran HAM. Tuh diinvestigasi kan aku dengar di berita awalnya nih. Jadi aku harus menginvestigasi pelanggaran apa yang mereka dapat, siapa yang ngelanggarnya, siapa yang ngasih pelanggaran. Terus si pekerja seks ini nih dapat apa aja dari pelanggaran itu kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan. Berarti sementara aku divisi di bidang itu. Di paralegal. Nah, kalau ngelihat dari kondisi yang ada di Pontianak sendiri, apanya? soal masalah pergaulan bebas kita, seberapa parah sih? Kalau kota besar tuh bisa diukur termasuk parah lah. Semua kota besar kan kayak ibu kota pakai segala macam tuh kan jadi hulu daerah lainnya untuk berkunjung kayak gitu. Jadi apapun yang ada di kota besar itu kan biasanya selalu ada yang didapat tuh, yang tidak didapat di kampung maksudnya, yang tidak didapat di daerah mereka. Di kota besar tuh pasti ada semua, termasuklah seks tadi. Kayak gitu. Jadi mungkin di daerah mereka pernah melakukan hubungan seks, tapi kan pilihannya cuma 10. Kalau di kota kan bisa ratusan. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin dia penasaran ini nyoba ini. Variasinya jadi banyak. Dan kemudian gitu. akhirnya terkena di Pontianak kayak gitu. Makanya kasus di Pontianak tinggi terus. Kayak gitu. Tinggi ya? Tinggi lah. Setiap tahun tuh ratusan dapat. Tapi enggak pernah sampai. Ntar loh, yang ratusan ini apa nih? IMS-nya atau HIV, kasus baru positif HIV-nya tuh setiap tahun ratusan? 100, bisa lebih dari 200, tapi setelah maksudnya dipilah KTP Pontianak ya ratusan. Itu Terdata lah, karena tes HIV sekarang kan gini, tes HIV itu kan di semua puskesmas dan rumah sakit. Hal yang pertama harus diisi kan NIK-nya. NIK-nya itu jangan sampai itu kan, pas udah tahu NIK-nya tercatat tuh dia langsung positif HIV, langsung lah dikejar kita dampingin.
Oh, langsung Kayak gitu. gitu. Ada nggak yang menolak? Adalah. Yang nggak terima kalau dia Iya, nggak terkena terima penyakit karena ya atau ada. terkena Ada. virus itu. Ada. Terus penanganannya gimana? Ya kita kasih edukasi, kita kasih semangat kayak gitu. Dari 4 kelompok ini yang paling banyak di Pontianak? Aku nggak bisa spill ya. Tapi nggak kayak gitu-gitu amal. Nggak. Pokoknya kalau trennya sih, kalau di kemarin 2 tahun terakhir tuh ibu rumah tangga kali. Kok ibu rumah tangga sih? Ya kita nggak tahu bapaknya jajan, kita nggak tahu rupanya ibu rumah tangga itu punya kerja sampingan sebagai pekerja seks. Ada kasus seperti itu? Nah makanya kemarin terakhir tuh aku ada nge-tweet kayak gini. Saat kasus ibu rumah tangga meningkat, orang pasti mikirnya suaminya yang jajan. Oke. Orang awam tuh pasti mikirnya ke situ. Laki-laki lagi nih yang salah kayak gitu. Tapi setelah yang namanya kita tes HIV itu kan ada sebelumnya kita konseling dulu. Kita gali nih. Orang mau tes HIV itu pasti ditanya, Gali, kenapa kamu mau tes HIV? Kayak gitu. Pasti kan ada faktornya nih. Setelah digali ya mungkin aku pernah nih berhubungan seks 2 bulan lalu tanpa kondom dengan 3 orang yang berbeda. Kayak gitu. Itu tuh digali terus. Jadi saat ibu rumah tangga itu mungkin kasusnya dia di tes, di konseling, ternyata dia masih nih jadi pekerja seks kayak gitu. Bisa jadi juga ada, ini bukan bisa jadi sih, tapi emang ada kasusnya suaminya juga sama istrinya nih ya kerja sama. Suaminya yang ngejaga istrinya jualan kayak gitu. Ada. Masa sih ada kayak Ada. Dekat sini ada. Di Pontianak? Ada kok di Pontianak. Kayak gitu ada. Di Pontianak? Aduh. Oke, itu dari sisi yang keluarga, dari sisi yang mungkin yang secara ini yang kita lihat. Dari sisi yang lain. Kalau untuk remaja, nah kebetulan kasus HIV ini tuh emang di usia-usia produktif. Usia produktif kan berarti remaja tuh di 20-an sampai 30-an tuh kasusnya meningkatnya emang di umur-umur segitu. Oke. Ya tadi kebanyakan alasannya mereka tuh malu untuk beli kondom. Padahal di Alfamart, Indomaret tuh kan di depan display kasirnya udah terpampang tuh. Oke. Nggak, berarti kan maksudnya hal kayak gitu jadi kayak Nggak disimpan di pojokan. nggak disimpan, gitu ya? nggak perlu kita kondom ada nggak sih kayak gitu. Kayak Nanya gitu. malu-malu kayak gitu. Sedangkan waktu kita di kasir tuh udah terpampang tuh. Di Alfamart tuh jelas. Karena aku kan sering ini ya, bukan maksudnya sering survei dengan alasan biasanya mereka malu terus nggak ada duit mau beli. Padahal kondom tuh 8.000 kali. Dengan saya gratis. Kalau misalnya mau gratis ada. Yang gratis tuh ada. Jadi nggak ada alasan misalnya mereka mau berhubungan seks nggak mau pakai kondom, malu beli, nggak ada duit tuh bullshit. Karena alasan mereka sebenarnya nggak enak pakai kondom, nggak skin to skin. Makanya pakai sutra. Karena merek yang lain tuh lebih tebal. Aku tuh rekomendasikannya gitu. Kalau misalnya alasan waktu pas aku sosialisasi, nggak enak bang, nggak pakai kondom, nggak skin to skin. Aku bilang pakai sutra lah. Aku bilang gitu. Sutra tuh tipis, murah lagi, 8.000 dapat 3. Aku bingung mau responnya gimana ya. Oke. Kayak gitu. Terus Kita nggak tahu kan, baru tahu kan? Baru tahu kan? Sutra tolong ya endorse gitu. Terus Sutra tuh ada 3 pilihan lagi. Yang merah itu yang biasa, yang biru itu Ini BE-nya ya? yang biru itu yang gerigi, yang hitam itu untuk tahan lama. Gerigi itu tuh apa? Iya, totol-totol tuh. Kok tahu? Enggak apa gitu. Aku suka tuh kayak gitu. Karena kondom ini kan sebenarnya salah satu alat kontrasepsi. Misalnya ada perempuan yang enggak cocok pakai apa sih nama? Spiral apa segala macam ya. Laki-lakinya dong harus pakai kondom kalau misalnya istrinya enggak cocok segala macam kayak gitu. Oke. Ya pakai kondom. Karena gini, mungkin dia tekniknya yang kurang bervariasi. Mungkin dia nggak mau pakai kondom, pakai cara oral kayak gitu kan ada tuh gitu. Orang kan misal pakai kondom pas lagi ereksi dipasang pakai tangan. Mungkin tekniknya kurang kayak gitu. Kayak kita buat video ini tuh 18 tahun ke atas ya. Nanti kita share itu. Iya, masalah sih. Variasinya tuh harus dimainkan. Kalau misalnya nggak biasa pakai kondom. Oh, okay. Makanya sampai terciptalah kondom beraroma. Ya konsepnya tadi kayak gitu. Misalnya oral pakai kondom, biar mulutnya nggak kena penyakit menular.
Orang pakai kondom. Aneh kan? Ih, coba deh Gali. Najila, tolong beli ya. biar tahu, biar coba sensasinya gitu. Kayak ini kayak makan permen karet, Mbak. Coba dicoba. Nanti kita bahas off air ya nanti ya. Ya kayak gitu. Jadi kalau untuk pergaulan zaman sekarang ini agak miris emang karena kan usia yang tertular itu tadi remaja, terus pergaulan tadi kan. Tadi mereka tuh denial untuk memeriksakan diri, padahal mereka tuh udah pernah melakukan itu gitu. Dan akhirnya Tertular, tapi mereka nggak sadar. nggak sadar. Sadarnya pada saat kapan? Udah masuk AIDS. Muncullah berita innalillahi. Berarti kalau HIV nggak ditangani dengan baik, itu masuknya ke AIDS. Kalau AIDS, kalau udah masuk ke AIDS, masih bisa ditangani nggak sih? Makanya saat dia sadar nih, udah aware tentang kesehatan mereka, tanggung jawab ya. Jadi di sini kan kalau misalnya aku sosialisasi itu kan pasti ada yang nyinggung masalah agama. Aku nggak mau itu. Aku benar-benar menyampingin hal itu karena Berarti semua mau dipisahkan tuh? Dipisahkan. Kalau misalnya mau digabung ya semua salah Gali. Dari agama mana pun tetap salah gitu. Makanya aku nggak mau nyinggung masalah agama. Aku sampaikan jauh-jauh karena kan fokus aku di kesehatan. Jadi saat mereka sadar nih kalau mereka sering bergonta-ganti pasangan, mereka tahu paham ilmunya, ya mereka rutin cek kesehatan. Makin ketahuan kan sebenarnya gini, cek HIV itu tuh kan baiknya tuh kan 6 bulan tuh setahun 2 kali, berarti 6 bulan sekali kan. Tapi kalau misalnya seks aktifnya sudah melebihi batas 3 bulan sekali gitu. Siapa-siapa saja yang harus cek HIV? Tadi 4 golongan ini. 4 golongan itu tuh wajib. Yang tadi aku sebut wajib. Itu wajib. 4 golongan itu wajib. Terus buat kalian yang pernah melakukan hubungan seks dengan tidak aman ini berarti gonta-ganti dan tidak pakai kondom. Nah, itu tuh wajib. Dan harus punya KTP karena kalau misalnya dia ada anak di bawah umur tidak punya KTP tes HIV, itu kesulitannya di kita Gali. Karena mereka harus didampingin wali. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita didampingin wali, kok ngapain tes HIV kata emak kan? Emang kok pernah ngapa gitu? Jadi banyak orang lebih milih untuk menyembunyikan status dia, penyakitnya ditahan, nggak? Tahu-tahu udah masuk ke tahap AIDS. Terus 3 bulan, itu 3 bulan kalau imunitasnya bagus, bisa bertahan setahun. Kita kan nggak tahu nih, kalau dia denial nih, aku berhubungan seks selama setahun ini baik-baik aja nih, rupanya ternyata virusnya udah ada di dalam tubuh. Ada tanda-tandanya nggak sih? Kalau untuk awalnya sih emang nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Kayak biasa ya? Kayak biasa, tapi nanti itu makanya tergantung imunitas yang ada di dalam tubuh. Cepat, misalnya dia ndak jaga kesehatan apa segala macam, terus ndak terapi ARV ya namanya, ndak terapi ARV, ya udah setahun tuh bisa habis. Itu tuh hal pertama yang bisa dilihat tuh berat badannya tuh 30% hilang. 30%? 30%, jadi drastis tuh turunnya tuh 30%, terus diare hebat, segala macam. Itu tuh tanda-tanda yang sering ditemuin tuh kayak gitu. Kemudian akhirnya? Ya langsung tuh, kayak TBC. Itu masih bisa ditangani nggak sih? Masih bisa maksudnya dalam masih bisa dihandle untuk bisa sebenarnya sih gitu. Bukan disembuhkan ya, tapi dikendalikan. Diselamatkan dulu AIDS-nya tuh bisa. Cuman tadi komitmen si orangnya ini gitu. Apakah dia mau? Dia mau atau enggak kayak gitu. Dia mau ngakui atau tapi kebanyakan kan lebih milih untuk denial ya? Iya, denial. Makanya karena malu. Makanya aku ya, jadi kalau candaan aku sama teman-teman tuh, kalau misalnya di tiba-tiba 3 bulan kurusnya, aku bilang VCT deh. Apa tuh? Ya tadi namanya tuh VCT itu Volunteer Consultant Testing. Betul nggak sih? Betul nggak sih Rio? VCT Volunteer Konsul testing, betul nggak sih? Pokok VCT itu tuh nama tes HIV. Googling nanti ya. Nah, kayak gitu. Iya maklum lah bahasa Inggris aku jelek kayak gitu. Jadi tuh nama tes HIV-nya tuh VCT. Jadi makanya aku kalau misalnya punya teman 3 bulan tiba-tiba kurus, aku gituin. Coba kok VCT kayak gitu. Oke, Red. Kalau soal masalah pergaulan bebas di Pontianak, di Kalimantan Barat lah ya, di mana-mana lah. Karena rata-rata sama ya, orientasinya tetap seksual kan? Apa? Orientasinya tetap seksual kan pasti kan? Iya, orientasi. Dan itu yang rentan terhadap ini. Tingginya dari setiap golongan itu. Tadi karena kenapa di seksualnya tinggi? Karena tadi putau tuh udah nggak ada. Jadi larinya ke seksual. Jadi trennya sekarang sabu dimasukkan. Wah,
BNN. Jadi sabu tuh dimasukin dalam alat suntik kayak gitu. Kan kita tahu sabu tuh kan diginikan terus diisep kayak gitu. Tapi karena putau tuh ndak ada, jadi ya pakai sabu tuh masukin lewat jarum suntik. Tapi sekarang sih trennya kurang gali. Dan kok bisa tahu banyak sih? Ya belajar lah. BNN. Kenal kok orang-orang BNN. Oh iya, aman tapi ya. Aman. Kayak gitu. Karena itu collab kan, karena tadi narkoba kan masuk tuh tadi yang di 5 pengetahuan dasar itu kan, drugs itu. Kayak gitu. Jadi biasa sering collab tuh sama BNN. Kayak gitu. Konsultasi itu penting sebelum melakukan tes. Biar kita bisa nge-tracking dia dapat virusnya dari mana gitu. Bisa di tracking? Bisa lah. Melalui. Kalau misalnya orang yang nggak mau jujur, gimana cara trackingnya? Nah itu yang sakit. Karena aku juga nggak bisa jawabnya ya Gali. Makanya sekarang kan alhamdulillah kewajiban ibu hamil dan mau menikah itu kan wajib tuh tes HIV. Disarankan, bukan wajib sih, disarankan. Karena tadi biar bisa mencegah awal. Jadi kenapa nggak diwajibkan ya? Jadi biar deteksi dari awal. Karena tadi itu konsep VCT volunteer kan. Kayak gitu. Ya selama misalnya nggak ada edukasi yang jelas, kemudian oke lah edukasinya udah oke jalan terus. Tapi kalau misalnya masyarakat nggak sadar dan terus denial, tapi sebagai seksual aktif, itu justru malah makin parah kan. Kayak sekarang tuh aku sedih, wah Europe sedih. Sedihnya tuh gini, usia dini tuh sebenarnya yang harus dibangun dari awal. Build ya, dibangun tuh dari awal tentang kesadaran pendidikan seks. Cuman kan di Indonesia ini tabu tabu kan Gali, kayak pendidikan seks ini tabu kayak gitu. Jadi kita ngebahas, aku sampai sekarang aja tuh kayak kesal gitu, orang tua ngajarkan anak-anaknya tentang alat kelaminnya itu masih pakai apamnya, tititnya kayak gitu. Ngapa sih nggak bilang penis, ngapa sih nggak bilang vagina kayak gitu? Itu hal jorok kan? Enggak kan? Hal jorok tuh kan kalau misalnya baru jorok kayak gitu. Iya kan? Tapi kan kayak orang tua tuh sebenarnya harus ngasih tahu dari awal. Oh ini yang namanya vagina. Oh ini namanya penis. Jangan dikasih tahu. Ini apam. Emang vagina kayak apam? Enggak kan? Kayak gitu. Emang? Iya. Enggak tahu. Anak kau 2 kali. Kayak gitu, hal-hal kayak gitu, simple kayak gitu tuh sebenarnya orang tua dan sekolah tuh enggak perlu takut. Makanya gini, saat aku sosialisasi ke sekolah, nyebut hubungan seksual, vagina dan itu tuh respon mereka tuh kayaknya wih riuh gitu. Ada ke sekolah-sekolah juga berarti ini? Ada. Makanya aku tuh kayak ini kan mau penerimaan siswa baru nih. Aku tuh berharap sekolah-sekolah tuh emang ada beberapa sekolah tuh yang udah langganan nih. Jadi penerimaan siswa baru mereka ngundang untuk sosialisasi HIV. Kayak terakhir kan aku tuh datang ke SMA Muhammadiyah 1 tuh di Paris 2 kan. Nah, dia minta sosialisasi HIV di kelas 10 waktu itu. Cuman satu kelas sayangnya ndak seluruh kayak gitu. Tapi paling ndak ada apa-apa lah kan ya. Maksudnya nyebar benihnya tuh dari hal kecil dulu kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya dari usia dini yang harus diajarkan nantinya pas mereka tuh udah paham nih tentang bahaya HIV, mereka agak takut. Bukan agak takut sih, maksudnya bisa bertanggung jawab sama diri mereka gini. Kalau misalnya tadi kan sampai ke tahap absen nih, udahlah jadi nanti aku berhubungan seksnya nunggu udah nikah. Atau yang tadi anak SMA, enggak apa-apa, yang penting ada kondom. Tapi mereka rajin tuh rutin cek kesehatan, enggak apa-apa. Kayak gitu. Ada range umur tertentu enggak sih kalau di HIV/AIDS yang terbanyak di kita yang kalau tahu yang banyak terkena tuh di range umur berapa sih? Itu tadi usia produktif, 20-an sampai 30-an. 20 sampai 30-an, itu yang paling banyak? Paling banyak. Orang-orang tua, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga seperti itu? Ada, cuman banyak. Tuh tetap yang kasus barunya lebih banyak di 20-30. Remaja, anak-anak sekolahan? Anak sekolah tadi kita terkendala sama NIK KTP. Berarti mereka kalau misalnya ada gejala, mereka ada yang mau apa nih, kayak mereka udah paham nih misalnya kayaknya aku HIV nih, tapi mau tes HIV tuh mereka nggak bisa, harus ditemanin sama wali. Nggak boleh? Nggak boleh. Kita nggak punya tanggung jawab kali. Nanti kalau ada apa-apa tuh kita yang disalahkan. Orang puskesmas, orang rumah sakit juga nggak berani ambil risiko. Tetap kemarin tuh kita minta bantuannya, kayak misalnya anak di bawah umur kan harus ke Komisi Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak mediasi sama si anak. Anaknya nggak mau ngasih tahu ke walinya. Jadi kita KPAI pun juga nggak bisa bantu karena dia nggak mau ngomong sama walinya, sama orang tuanya. Paling nggak sama keluarganya deh, kakaknya kayak gitu. Ngasih tahu, aku pengen tes HIV karena aku udah ada gejala nih.
Paling nggak untuk ngebantu dia biar dapat terapi ARV ini kayak gitu. Tetap akan ditangani, tapi Tetap harus ditangani, ada wali. harus ada wali. Kalau nggak ada wali nggak bisa. Kita nggak punya kuasa. Takutnya nanti keluarganya nuntut. Berarti kalau gitu deteksi dininya untuk para remaja itu yang seksual aktif masih belum bisa efektif. Belum bisa efektif. Tunggu kalau misalnya dia udah punya KTP. Baru bisa Ya, dideteksi. tapi kan 17 tahun ini kan kelas 2, kelas 3 tuh udah ada KTP kan 17 tahun. Nah, kayak gitu. Sekarang kan kegiatan seksual bahkan di anak-anak sekolah tuh Iya. Kayak kemarin pas zaman Covid tuh kan prostitusi anak tuh lagi tinggi tuh. tinggi sekali Nah, tuh. Aku sempat ikut investigasi soal itu soalnya. Di situ kita nggak bisa bergerak banyak karena anak di bawah umur semua. Apalagi yang prostitusi itu kan yang konsumennya gila-gilaan lagi nih. Ya, Kita nggak tahu itulah. masuk akal dari mana orang-orang ini nih. Sedih kan, makanya pakai kondom. 8.000 bah. Masih mau dia promo, jangan akan jadi BA nanti ini. Ya, tapi apapun itu dan itu masih berlanjut. Kalau di yang di Kota Trik apa tuh KPA ya? KPA Masih aktif. masih Sampai aktif. Cuman kan karena lembaga aku erat kan sama KPA, jadi emang ada sangkut pautnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya KPA butuh bantuan di lembaga aku bisa bantu gitu. Saling membantu lah. Karena di Pontianak tuh nggak banyak kali lembaga-lembaga tentang HIV dan AIDS. Tapi banyak ada aktivis kayak kau di Pontianak. Banyak. Kalau di lembaga aku tuh rata-rata yang komunitas itu. Tapi kalau untuk di KPA itu ada ngebentuk namanya WPA, Warga Peduli AIDS. Jadi setiap kelurahan tuh udah ada warga binaan dari KPA. Jadi mereka tuh kayak ngebentuk dari ibu-ibu PKK, ibu-ibu yang sering ada kegiatan di kelurahan-kelurahan kayak gitu tuh. Itu tuh dididik sama KPA tuh. Jadi biar nanti dia jadi kayak penyambung tangan nih untuk sosialisasi ke masyarakat di sekitar kelurahan mereka. Kayak pengetahuan soal ini orang masih belum terlalu banyak tahu lah ya. Iya, padahal tinggal buka Google keluar semua. Iya, tapi kan tidak semua orang pengen tahu soal ini. Iya. Mereka memilih untuk menghindar. Mereka pengen Lihat daripada langsung. buka Google mending download aplikasi Micet, yaitu. ya. Micet banyak. Micet banyak ya? Banyak, biar Dari aplikasi Micet juga bisa deteksi. banyak. Bisa lah. Kayak aku. Enggak Gini, klarifikasinya gini. Karena tadi kan aku harus menyebarkan informasi itu, menyebarkan informasi itu. Jadi aku harus punya akun itu untuk tahu pasar, tahu pergerakan mereka. Kayak gitu. Jadi saat aku bikin akun buat akun itu pengen lihat nih masih banyak nggak sih saat pas buat akun itu ternyata banyak nih yang nge-high-kan, banyak yang nawarkan, berarti kan emang pasarnya ada di situ gitu. Itu bisa diagak nggak sih misalnya oleh aktivis diagak langsung Nggak diedukasi? bisa. Nggak bisa Justru ya? pekerja seks kalau kita tuh nyebutnya WPSTL, wanita pekerja seks tidak langsung. Nah itu tuh susah untuk dibina karena mereka tuh tadi ngerasa aku ndak pekerja seks. Oke. Karena dia ndak ada di lokalisasi kan, ndak ada di satu tempat. Emang gitu. cuma wanita yang bekerja seks? Banyak, kan makanya tadi aku bilang aku tuh kan megang programnya pas kebetulan di PSP, pekerja seks perempuan. Tapi kan ada pekerja seks di sini kan bisa laki-laki, waria kan juga ngejual diri, ada yang laki-laki juga kayak gitu. Cuman aku megang di programnya PSP tadi. Jadi pendataan untuk mereka juga dilakukan untuk deteksi bahwa mereka harus rutin cek kesehatan. Iya. Terutama HIV/AIDS. Wajib. Justru di Pontianak kali ya, pekerja seks perempuan tuh kasusnya tuh rendah. Mereka tuh udah sadar. Mereka rajin 3 bulan sekali cek IMS, cek HIV tuh mereka rajin. Maka aku bilang Aman kawan-kawan. aman. Makanya mereka tuh udah karena resiko pekerjaan kan. Jadi mereka tuh tahu kalau misalnya mereka ndak jaga kesehatan, mereka juga ndak dapat duit nanti. Nah kayak gitu. Jadi justru mereka tuh ada malah tamunya yang ndak mau pakai kondom. Dengan alasan itu tadi nggak enak. Ya ndak enak Skin gitu. to skin katanya Sampai kayak nawarin aku ngasih kau harga mahal lah kayak gitu. Cuman pekerja seks ini pintar, dia nggak mau bilang daripada misalnya dikasih 10 kali lipat tapi kena seumur hidup kan, ditolak sama mereka. Nggak mau, harus tetap pakai kondom. Kayak gitu. Oke. Maka Ini justru lebih suka sosialisasi ke pekerja seks daripada remaja. Remaja tuh susah dikasih tahu. sering mendapatkan penolakan nggak sih waktu pas sosialisasi ke mereka? Dulu awal-awal ya, di 2010 tuh ya. Karena kan di 2010 tuh lokasi tuh banyak sekali di Pontianak. Dari 2010 sampai sekarang masih tinggi nggak? Atau ada tingkat penurunan? Ada penurunan? Pekerja seksnya. Jadi Hampir justru malah makin dalam mau angka 1000 tuh ada.
Yang didata. Itu dari 2010. Enggak, kalau di baru-baru ini, kalau misalnya dari 2010 banyak lah, tapi kan udah pensiun. Makin tua kan peminatnya juga makin rendah. Kayak gitu. Ada yang udah tobat istilahnya, ada yang udah buka usaha sendiri. Kan makanya bilang hal-hal mereka ini kan kerjasamanya bukan hanya di satu sisi. Kita juga kerjasama. Kenapa waktu udah habis? Enggak. Oh, Bukan itu. kerjasamanya tuh kan harus di berbagai macam pihak stakeholder kan istilahnya. Jadi kita tuh harus mengajak stakeholder lain kayak dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pariwisata. Nah, dinas sosial ini biasanya mereka bikin program mensejahterakan para komunitas ini agar tidak melakukan hal itu lagi. Makanya dibina nih kayak pelatihan menjahit, salon, pijet, kayak gitu. Jadi biar nanti mereka bisa cari istilahnya cari kerja atau penghasilan di luar dari itu. Oke, Red, ini di luar dari konteks sih. Kita bisa mendeteksi orang punya orientasi seksual berbeda dari dirinya nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Caranya? Ada cara lain nggak? Gini, orientasi seksual itu kan harus pengakuan dari orang itu tersebut. Misalnya gini, orang nengok aku ngondek, orang pasti mikir, bencong, pasti gay gitu. Kalau misalnya orientasi seksual aku bukan itu gimana? Kayak gitu. Makanya konsep itu tuh harus banyak. Aduh panjang ya kalau ini dibahas kayak gitu. Karena ragam gender tuh ada 4. Banyak, jadi kayak ada identifikasi, ada ekspresi, terus ada struktur, terus satu lagi tuh. Tunggu, kita buka. Tadi aku emang udah nyiapkan karena aku tahu nih pasti Gali nanya ini. Dia tahu aku nanya itu. Apa? Tunggu, aku lupa ada 4. Aku Orientasi seksual tuh ada 4 tuh, gender tuh kan ada 4. Identifikasi, ekspresi, orientasi sama karakteristik. Sorry, bukan struktur, karakteristik. Itu untuk memahami tadi tuh kalau misalnya kita pengen tahu orientasi seksual mereka kayak gitu, tuh kita harus. Berarti kita nggak bisa nilai orang dari penampilan fisik. Nggak bisa. Kayak orang kayak gini deh konsepnya, Dr. Boyke. Orang ngelihatnya Dr. Boyke tuh kan feminim, ngondek banget. Sebut nama gitu. Iya, enggak apa-apa. Iya. Aku pelatihan tuh biasa kasih contohnya kayak gitu. Oke. Orang pasti mikir, dia pasti suka sama laki-laki. Padahal enggak. Nah, kan kayak gitu. Hal-hal kayak gitu tuh bisa dipatahkan gitu. Karena mereka mikirnya emang belum paham gender tadi. Jadi untuk tahu memang harus ada pendekatan dan juga harus ada pengakuan dari si mulut orang yang misalnya Gali nuduh si A. Kok pasti gay nih gitu. Karena enggak pernah ngelihat dia berhubungan sama perempuan kayak gitu. Terus si A-nya bilang, enggak kok aku istilah kebahasanya kan sebenarnya normal dan tidak normal itu kan harus dibuang tuh. Enggak kok aku heteroseksual kayak gitu. Aku masih suka dengan perempuan kayak gitu. Oke. Jadi enggak bisa di itu. Ini pembicaraan yang berat ya sebenarnya. Awal sih kita coba pengen ngobrol masalah stand up, masalah pengalaman stand up dari tahun 2000 berapa sih? 2011 ya? 2011 aku di aktivis HIV 2011 stand up sampai sekarang. Tapi harapannya sih pengen lihat Freddy Pangestu nih bisa show tunggal, benar sih? Ini penonton setiap kali ya? Iya, tahu kok ini. Para fans saya. Mana tepuk tangannya? Untuk ngebalikkan rasa percaya diri bahwa mereka yang udah terkena HIV itu bisa sembuh tuh, itu kan butuh, ini soal mental ya. Kalau mentalnya udah kena itu kan lebih parah ya. Iya. Itu gimana caranya agar bisa balik bahwa bisa meyakinkan dia kalau dia itu masih bisa sembuh dan dia masih hidup lama gitu. Nah, di program kita tuh ada namanya pendamping sebaya. PS pendamping sebaya ini yang nanti akan ngebantu teman-teman yang positif HIV. Tapi enggak semuanya. Kalau misalnya dia udah mandiri, bisa tuh kayak selamat kamu bisa sendiri kayak gitu. Mentalnya udah bagus, dia juga udah sehat, udah bisa minum obat sendiri kayak gitu kan tanpa harus diingatkan. Itu alhamdulillah kayak gitu. Tapi nah tugas pendamping sebaya itu kayak gitu. Kayak tadi kan kasusnya mungkin dia nggak dipertemukan nih sama pendamping sebaya yang bisa ngebantu dia untuk ngembalikan mental kayak gitu. Kita juga ada nyediakan psikiater kok. Jadi kalau misalnya butuh bisa di apa sih maksudnya bisa dialihkan untuk menguatkan mentalnya kayak gitu. Jadi kalau positif HIV itu pasti didampingin. Kalau untuk sekarang itu pasti didampingin sama pendamping sebaya. Oke, berarti tetap didampingi ya. Tetap didampingin. Dan edukasinya tetap jalan terus. Tetap jalan terus.
Nah, kalau misalnya beberapa orang dari kita di sini kebetulan ada kawan-kawan yang nonton dan mereka tergerak hatinya mau ngecek, ini mereka harus kemana? Ke puskesmas. Puskesmas bisa? Puskesmas seluruh di kota Pontianak. Dan punya BPJS itu bisa. Kalau rumah sakit tuh kan bisa semua, rumah sakit klinik swasta juga bisa. Cuman kan gini, kalau resiko di klinik swasta itu saat kita tes nanti pasti balik lagi ke negeri gitu maksudnya. Jadi kayak daripada bolak-balik mending langsung ke puskesmas, karena puskesmas kita semua di Pontianak ini udah ada kerjasama dengan lembaga KPA, lembaga aku gitu. Jadi misalnya dia tes positif tuh langsung kita kejar, langsung kita dampingin kayak gitu. Yang dikejar nih takut nih. Nah makanya itu kayak baru-baru ini kan ada yang ngechat nih, aku pengen tes HIV, dia bilang aku nggak bisa bantu banyak Gali karena itu sebenarnya bukan kerjaan aku lagi kayak gitu. Jadi aku nyarankan kita punya petugas lapangan nih yang bisa ngebantu nemenin si A ini sampai ke tahap hasil kayak gitu. Oke. Tapi terima kasih banyak ya untuk kawan-kawan yang udah datang. Ini kayaknya penonton offline paling ramai selama yang sekarang. Dia bawa penonton. Aku udah ada bawa nonton ya. Iya, oke. Tiba-tiba di grup itu ready mau podcast, ramai sendiri. Oke. Red, terakhir sebelum kita tutup. Apa harapannya di tahun 2024 nih? Apa yang mau dilakukan lagi? 2024 ini karena udah di pertengahan ya, udah masuk pertengahan. Iya. Sisanya ini mau ngapain nih? Sisanya ini pribadi atau program nih? Dua-duanya lah. Oh. Kita ambil dua-duanya. Program apa, kemudian pribadi apa? Kalau pribadi ya tadi Najila tuh udah teriak. Aku tuh awal tahun kemarin aku udah ada pernah ngelontarin di story pengen stand up lagi. Ada komen kan? Itu tuh rencananya di bulan Juni Gali. Bulan depan. Gagal lagi. Kita yang Juli ya nih. Udah rencananya itu Juni, sampai udah tahap konsul sama Tommy. Terus kenapa enggak jalan? Sampai si Ilham Tun On tuh udah mau bantu. Stucknya masih stuck Tadi berarti nih. masalahnya waktu dan duit. Nah, boleh lah kalau dipersiapkan. Kalau memang tujuan untuk itu, sponsornya ada kok. Berarti kalau duit, berarti kendalanya di waktu nih. Berarti duit tak masalah kan? Duit nggak masalah. Duit tak masalah berarti kan? Oke, kawan-kawan udah menjawab bahwa duit tak masalah. Donatur ada, investor ada, aman. Pengen klimaks ya sih, mungkin nanti kalau udah bisa show sendiri, mungkin kayak udah sampai di titik aku nggak bakalan gapai apa-apa lagi di stand up. Serius? Karena sampai Cuma pengen satu kali show. Pengen ya tadi pengen ngemuasin hasrat, terus cita-cita dari kemarin pengen show sendiri. Oke, kita aminkan ya kawan-kawan ya. Udah, berarti sisa 6 bulan lagi, kita nggak tahu akhir tahun nih kan. Mungkin nanti tayang ada yang tertarik nih produser Ya, kita nggak tahu kan tiba-tiba brand yang mau masuk mau nawarkan untuk jadi investor, kita nggak tahu. Mungkin yang punya ini tuh kan. Topan, mana Topan? Oh, punya Topan? Topan. Topan Islami ras Mana itu dia? kawan. Udah pokoknya gitulah. Apa? Nah, ini candaan internal. Karena internal kita nggak masuk. Terus kalau untuk program, karena ini sudah pertengahan tahun, aku berharapnya nanti di evaluasi akhir tahun waktu pengumuman data kasus baru itu tidak ada lagi lah peningkatan. Oke, harapannya ya. Harapannya seperti itu. Tapi edukasi jangan stop loh. Oh jangan, nanti tanggal 13 Juni aku datang ke SMP, apa sih SMP Islam yang di Tanjung Raya 2 itu depan Jalan Tani. Aku udah tahu Al Rasid ya. SMP apa pokoknya di situ. Tanggal 13 Juni aku bakalan yang tahu komen ya nanti nih. Bakalan sosialisasi di situ Tanggal 13 Juni. Berarti ada program-program untuk sekolah-sekolah. Kalau sekolah tuh mereka yang datang, aku nggak bisa. Mereka yang datang minta ke kita untuk ngasih edukasi ke sana. Ngasih sosialisasi gitu. Jadi makanya kalau misalnya mau sosialisasi bisa free kok. Oh gitu. berarti boleh ya kalau misalnya siapapun atau lembaga apapun atau komunitas tertentu mau. Nggak harus sekolah, mau perusahaan. Nah perusahaan itu kalau misalnya mengeluarkan orang dengan HIV itu ada pasalnya Gali. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada perdanya kok, ada perwalnya. Nah ini ngapa nggak dikasih tahu? Ini harus tahu nih berarti nih orang. Ada perwalnya. Kalau misalnya mengeluarkan orang dengan HIV itu ada perwalnya. Oke, berarti edukasi, sosialisasi untuk HIV/AIDS ini bukan cuma untuk sekolah. Sekolah, lembaga apapun, semua lembaga, komunitas apapun, boleh. Kalau misalnya mau kemana mau ngubungi? Pribadi aja. Nanti udah pribadi. Nanti aku bakalan merujuk ke lembaga.
Jadi misalnya surat itu langsung ke lembaga kayak gitu. Oke, Karena kan aku nggak bisa spill di sini. Oke. Makasih Red ya Oh, udah iya, sama-sama, mampir ke sini. sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi tapi ya. Udah aku tanya aja kali. Udahlah nanti ya lah. Oh, apa off the record ya? Off the record. Off the Udah record. sejam kita ya? Aman gak sih? Aman ya? Makasih ya Red ya. Atau part 2? Wah, masih ngenyan. Mau aja. Ya tergantung request penonton, kalau penonton mau part 2. Kalau rame part 1 kita lanjut part 2 ya. Oke. Kita lihat viewers dulu. Ya. Nanti mudah-mudahan edukasi nyampe kawan-kawan yang lain semua di sini. Kalau mau tes HIV ke puskesmas Ke ya. puskesmas. Kalau mau misalnya minta badan apa sih namanya tuh? Ya bisa ke KPA, bisa ke aku langsung nanti biar aku. Nah, itu. Instagram apa? Instagram apa lah? Kan pribadi bisa. Instagram apa ya? Emang nanti tidak di tag? Oh iya. Apa kata aku langsung? 12 R12 Edi nanti aku nampar. Nggak, kan nanti di tag kali. Iya. Kan naikkan engagement aku gak? Nah, aku sering ganti username nih. Nah, ini terakhir. Oke lah. Jangan Ini ganti lah. Ini terakhir. Gimana nak brandingnya kalau ganti-ganti terus? Terakhir. Apa ini terakhir? Oke, makasih ya. Apa? Karena mau Lady Gaga kan udah ada Muiz. Ya Allah, ganti-ganti terus sumpah aku. Lady Gaga yang paling lama. Aku sampai sekarang masih kan Lady Gaga. Iya, kan tapi kan sekarang brandingnya orang udah kenal Muiz Gaga. Nggak enak lah. Kok masih ada hubungan dengan Mas Gaga? Enggak, ini Oke, ini yang makasih. Makasih banyak. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan aku dengan selebgram Pontianak tuh baik-baik kali. Ini audionya masih hidup.